Informasi lainnya saudara, hingga hari ini proses pemakaman jenazah korban COVID-19 terus berlangsung di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Rata-rata per hari jenazah korban COVID-19 yang dimakamkan di TPU ini bisa mencapai 20 hingga 30 jenazah. Beginilah kondisi di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon, tepatnya di area pemakaman jenazah korban COVID-19. Mobil jenazah terus berdatangan setiap harinya membawa jenazah korban COVID-19 dari berbagai rumah sakit rujukan COVID-19. Rata-rata jenazah yang dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur per harinya mencapai 20 hingga 30 jenazah. Saat ini lahan pemakaman COVID yang tersisa tinggal 5.000 meter persegi. Diperkirakan lahan tersebut masih cukup untuk menampung sekitar 1.000 petak makam hingga akhir Oktober. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hingga hari ini masih merawat 1.635 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam sepekan terakhir, data jumlah pasien positif yang dirawat rata-rata berada di kisaran angka 1.600 orang. Peningkatan jumlah pasien ini terjadi semenjak penerapan PSBB masa transisi. Pasien yang dirawat kebanyakan berasal dari Puskesmas Jakarta dan rumah sakit rujukan. Semua pasien dirawat di Tower 6 dan 7 Wisma Atlet. Hari ini Rumah Sakit Wisma Atlet juga memulangkan sebanyak 76 orang pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Saudara, foto kondisi Rumah Sakit Wisma Atlet dengan lampu menyala di seluruh lantai pada malam hari tersebar di media sosial. Mereka yang mengunggah menilai kondisi Wisma Atlet sudah sangat penuh. Lalu bagaimana sebenarnya kapasitas kamar pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet? Berikut liputannya. Sejumlah foto kondisi Wisma Atlet pada malam hari dengan lampu menyala di seluruh lantai tersebar di media sosial. Di Twitter, sejumlah warganet berkomentar tentang kekhawatiran mereka dengan jumlah pasien COVID-19 yang semakin bertambah dan mempertanyakan apakah Wisma Atlet masih bisa menampung tambahan pasien COVID-19. Menanggapi foto Wisma Atlet yang beredar luas di media sosial, pengelola mengatakan, nyalanya lampu-lampu di Wisma Atlet itu bukan berarti semua tower terisi pasien COVID-19. Nyalanya lampu di seluruh tower merupakan bentuk kesiapan Wisma Atlet. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Penerangan Kogab Wilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan Wisma Atlet belum penuh, masih sesuai dengan daya tampung untuk saat ini. Hingga saat ini Wisma Atlet masih merawat 1.635 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 2 orang pasien suspek yang juga dirawat. Satu tower sendiri di Wisma Atlet mampu menampung 2.500 orang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi kapasitas pemakaman khusus pasien COVID-19 di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Feni Sinuraya. Kemudian nanti juga kita akan lihat bagaimana kapasitas ruang perawatan isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, ada Aulia Faradina. Pertama, saya ke Feni di TPU Pondok Ranggon. Selamat petang, Feni. Pengamatan Anda di sana. Jadi, bagaimana kepadatan di TPU Pondok Ranggon? Berapa sisa kapasitas untuk jenazah khusus COVID? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Kalau kita lihat baik secara pantauan mata ataupun juga dari gambar visual kamera udara yang kami peroleh untuk di TPU Pondok Ranggon sendiri, memang untuk seluruh lahan hampir seluruhnya sudah terisi penuh. Sekitar 3/4 dari lahan yang disediakan ini sudah diisi dan sudah dimakamkan jenazah-jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Padahal jarak antara satu liang lahat dengan liang lahat lainnya ini sudah cukup dekat, begitu hanya sekitar setengah meter. Namun memang
3/4 dari total lahan tersebut sudah terisi seperti itu. Sementara kalau kita berbicara data, Ibrahim, berdasarkan informasi atau data dari pengelola TPU Pondok Ranggon, dari 1,6 hektar lahan yang disediakan, 1,2 hektarnya ini sudah terisi, sehingga tersisa hanya 4.000 meter persegi saja. Dan untuk kapasitas liang lahat yang masih tersisa, per hari ini tinggal 1.050 liang lahat begitu. Dan dengan tingginya tingkat kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta, diperkirakan seluruh ketersediaan ini nantinya akan habis pada bulan Oktober mendatang atau bulan depan. Untuk hari ini saja, Ibrahim, ada 31 jenazah yang rencananya akan dimakamkan begitu. Tadi ada sekitar pukul 4 tadi juga sudah ada iring-iringan mobil jenazah yang memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19. Jadi memang dibagi dua, yakni lahan untuk pemakaman muslim dan juga lahan untuk pemakaman non-muslim. Per hari memang ada sekitar dalam rentang 20 hingga 30 jenazah yang dimakamkan. Dengan hitungan seminggu berarti ada 180 jenazah begitu, dan per bulan dari pihak pengelola TPU Pondok Ranggon mengakui bahwa mereka bisa memakamkan hingga 700 jenazah. Dan ini tentu saja membuat petugas pemakaman di TPU Pondok Ranggon juga merasa keletihan begitu. Padahal dari pihak Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan 4 blok yang khusus untuk pemakaman COVID-19, di mana tingkat keterisiannya sudah ada 2.623 jenazah yang telah dimakamkan di sini. Jadi kita atau dengan hitung-hitungan seperti ini bisa diperkirakan bahwa hanya tinggal 1.050 liang lahat yang akan bisa diisi hingga nanti bulan Oktober mendatang atau bulan depan. Ibrahim. Hanya disediakan 4 blok untuk pasien atau jenazah khusus COVID. Bagaimana dengan rencana perluasan lahan bagi jenazah khusus COVID? Sejauh mana persiapannya, Penny? Ya, untuk penambahan atau persiapan penambahan lahan untuk pemakaman dari pihak Dinas Bina Marga dan Pertamanan DKI Jakarta ini juga sudah bersiap-siap seperti itu. Nantinya lahan yang akan disiapkan adalah di sisi selatan TPU Pondok Ranggon, di mana juga memang sudah dimulai proses persiapannya. Sejumlah alat berat ini juga sudah mulai diturunkan. Ada bulldozer dan juga ekskavator, di mana bulldozer ini digunakan untuk meratakan tanah, sementara ekskavator digunakan untuk mengeruk dan memindahkan tanah untuk diratakan. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri juga sudah melakukan antisipasi seandainya liang lahat ataupun juga tingkat keterisian di TPU Pondok Ranggon ini sudah 100% terisi, maka nanti alternatifnya akan disediakan begitu di TPU Tegal Alur Jakarta Barat, di mana di sana bisa menampung sekitar 3.000 liang lahat di luas lahan 2 hektar. Namun Ibrahim, yang perlu menjadi catatan adalah dengan tingginya tingkat kematian akibat COVID-19 terutama di Provinsi DKI Jakarta, kita tentu tidak berharap lebih banyak lagi korban jiwa berjatuhan akibat COVID-19. Maka dari itu tindak pencegahannya adalah dengan mengetatkan kembali protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Tindak pencegahan ini justru lebih penting daripada nanti kita menyesal begitu melihat angka kematian yang ada semakin meningkat. Kalau kita lihat di DKI Jakarta ini sekitar 2,7% tingkat ataupun juga persentase kematian akibat COVID-19. Ibrahim. Sudah disiapkan lahan tambahan di TPU Pondok Ranggon, alternatifnya juga bahkan disiapkan di TPU Tegal Alur Jakarta Barat. Kita akan juga pantau bagaimana kondisi persiapan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Aulia Farida, selamat petang. Bagaimana daya tampung RS Darurat Wisma Atlet saat ini, Aulia? Ya Ibrahim, sejauh ini untuk daya tampung ataupun kapasitas ruang rawat ataupun ruang isolasi untuk pasien terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih memadai. Karena sejak awal Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini menyiapkan lebih dari 5.000 kapasitas tempat tidur untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19. Dan untuk hari ini, data yang tercatat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ada sebanyak 1.635 pasien positif COVID-19 yang dirawat dan juga ada 2 orang pasien suspek. Kalau kami pantau dalam sepekan terakhir ini, angka pasien ini berada di kisaran 1.600.
belum ada tanda-tanda penurunan jumlah pasien. Padahal kalau kami pantau sejak di bulan Mei ataupun Juni lalu, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sempat menurun hingga 500 orang itu pada awal-awal pemberlakuan pembatasan sosial ataupun PSBB pertama kali diberlakukan di Jakarta. Tetapi setelah adanya pemberlakuan PSBB masa transisi, adanya pelonggaran kegiatan maupun juga bisnis di Jakarta khususnya, kemudian semakin banyaknya orang yang bisa kembali bekerja di kantor, lalu banyak kegiatan dilakukan di tempat-tempat umum seperti mal ataupun pasar, ini kembali meningkat angka kasus positifnya di DKI Jakarta. Begitu pula dengan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini semakin meningkat hingga saat ini menembus sudah berada di angka 1.600 orang. Meski demikian, pihak rumah sakit ini mengklaim masih mampu untuk mengatasi lonjakan jumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Karena menurut pihak rumah sakit, meskipun banyak pasien yang datang ataupun masuk ke rumah sakit darurat ini, banyak juga pasien yang dinyatakan sembuh ataupun dipulangkan dari Rumah Sakit Wisma Atlet karena adanya percepatan proses tes PCR atau swab yang dilakukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Karena alat PCR sudah memadai, jadi setiap harinya ini bisa memeriksa lebih dari 100 sampel untuk tes PCR setiap harinya. Kemudian juga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini kebanyakan merupakan pasien bergejala ringan dan juga bahkan banyak juga merupakan pasien orang tanpa gejala, dan ini juga mayoritas berasal dari puskesmas di wilayah DKI Jakarta dan rumah sakit rujukan. Meski demikian, hingga saat ini juga Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih terus bisa menangani pasien apabila yang berasal dari wilayah luar DKI Jakarta. Kemudian juga sempat menjadi pertanyaan di masyarakat apakah kapasitas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini masih ada daya tampungnya, masih bisa menampung pasien yang terpapar COVID-19. Mengingat ada juga sempat beredar di sosial media foto penampakan gedung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang seluruh lampunya menyala. Nah, setelah dikonfirmasi ke pihak rumah sakit bahwa lampu-lampu yang menyala di seluruh gedung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet itu sebagai bukti persiapan bahwa ataupun juga kesiapan Rumah Sakit Darurat ini menangani pasien COVID-19 setiap harinya. Kami pantau juga sebenarnya sejak rumah sakit ini difungsikan sebagai rumah sakit penanganan COVID-19 pada bulan Maret lalu, memang setiap malam seluruh lampu di gedung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, baik itu dari Tower 1 hingga Tower 7, ini memang selalu dinyalakan setiap malamnya, karena tidak hanya untuk gedung yang difungsikan sebagai rumah sakit, karena di sini juga ada tower yang difungsikan sebagai kantor untuk gugus tugas maupun juga tugas gapat dan untuk tenaga medis maupun relawan yang bekerja di sini. Misalnya saja Tower 1 ini, Tower 1 dan Tower 2 ini untuk kantor gugus tugas, sementara untuk Tower 3 ini difungsikan sebagai tower untuk tenaga medis dan juga perawat yang sehari-harinya bekerja di sini dan juga menginap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ibrahim. Baik, jadi kapasitas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih cukup untuk menangani lonjakan peningkatan angka COVID-19 di DKI Jakarta. Terima kasih Aulia Faradina. Sebelumnya Feni Sinuraya melaporkan dari TPU Pondok Rangon. Terima kasih rekan-rekan.